Kak Devira ya kalau. Boleh silakan yang mau off cam. Ada oh, ada Ibu Agnesti, kemudian ada silakan Ibu Anggita, Devira, ada siapa lagi nih? Oh, Bapak Gifari, ini jumlahnya. Oke. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang juga Bu Heri Stiorini dan Pak Kaprodi, Pak Galih. Selamat siang, Pak. Oh, ini ada yang ketemu kemarin sama saya, Pak Bagus ya, yang dari Surabaya. Selamat siang, Pak Bagus. Yang Mbak. Kita mulai aja Pak Galih atau gimana? Boleh, Pak. Kita mulai 2:06 ya. Jadi Dua lebih kita dua kasih menit waktu lagi 5 sambil menit. tunggu teman-teman yang lain Kita ya. masuk. Baik, baik. Baik, kita mulai saja Pak Galih dan Bu Irin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat siang menuju sore hari ini, sudah pukul 2 lebih. Eh, Perkenalkan, nama saya Gita Siswara dari program studi Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita bertemu dalam acara open house program studi manajemen Magister Pariwisata. Jadi prodi Magister Pariwisata sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru tahun ini. Perlu diketahui juga program studi Magister Pariwisata sudah terakreditasi internasional Akuin. Kita berkomitmen untuk mempersiapkan
mahasiswa untuk menjadi SDM yang berkualitas dalam hal ini di industri pariwisata Indonesia yang nantinya diharapkan semua mahasiswa yang lulus dari magister pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia ini memiliki kompetensi dan keunggulan yang lebih mumpuni. Profil lulusan magister pariwisata biasanya kebanyakan dari profesional, kemudian akademis juga peneliti, kemudian juga pengelola destinasi dan pengambilan keputusan. Jadi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, kita mengadakan open house secara online yang tentunya dari beberapa dosen yang sudah hadir, yaitu Ketua Prodi kami, yaitu Pak Dr. Ahmad Hudaydi Gali-Kusuma, dan juga beberapa dosen saya sendiri, Gita Siswara, dan Ibu Heri Setiorini, PhD. Kebetulan kita juga memiliki ada beberapa dosen program studi magister pariwisata yang hari ini memang tidak bisa bergabung dengan kita karena sedang melakukan tugas yaitu tugas program mata kuliah. Dan kebetulan mereka berdua, yaitu Ibu Carianingsih PhD dan Ibu Dr. Dewi Turgarini, itu sedang bertugas di Ho Chi Minh ya, Vietnam. Kebetulan mereka ada program dari bagian dari mata kuliah, yaitu kewirausahaan, untuk mereka men-challenge mahasiswanya untuk membuat program-program yang mungkin akan jadi keunggulan bagi magister pariwisata. Itu saja perkenalan dari saya. Mungkin kita langsung lanjutkan saja kepada program berikutnya, yaitu tentang profil magister pariwisata yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi, yaitu Pak Dr. Gali Kusuma. Mangga, silakan Pak Gali. Baik, terima kasih Pak Ega. Bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, jelas Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Mungkin sebagian selamat sore ya, karena ada di wilayah timur atau tengah. Selamat datang di Open House Magister Pariwisata UPI. Perkenalkan, saya dengan Galih Kusuma. Saya saat ini diamanahi sebagai Ketua Prodi Magister Pariwisata. Kami di sini bersama dua rekan saya, ada Pak Gita Siswara, biasa kami panggil Pak Ega, dan Ibu Heri Setiorini, biasa kami panggil Bu Ririn. Selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi, kami akan memaparkan mengenai profil magister pariwisata. Jadi selama kalau di dalam catatan kami yang mendaftar itu sekitar 50 sekian orang, 60 orang mungkin ya, untuk kegiatan open house ini. Jadi mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, izin saya memulai Ibu Bapak membahas mengenai profil magister pariwisata UPI. Jadi kami meyakini bahwa investasi terbaik adalah di pendidikan. Jadi investasi di bidang pendidikan itu nggak pernah salah, tidak pernah rugi, dan hampir tidak pernah tidak pernah gagal gitu ya. Jadi kami ingin menjadi bagian dari jenis investasi tersebut. Jadi Ibu Bapak, kami bukan hanya mengajar tapi juga belajar. Jadi kami banyak belajar dari teman-teman mahasiswa. Kami saat ini berumur 4 tahun. Kami umurnya 5 tahun, tapi sebetulnya sebagai prodi yang menerima mahasiswa, kami baru berumur 4 tahun. Izin lanjut ya, mulai dengan profil awal. Jadi kami itu didirikan oleh SK Rektor UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, pada April 2020. Jadi sebetulnya sekarang sudah 5 tahun secara umur. Tapi sebetulnya tapi kita baru menerima mahasiswa kurang lebih tahun 2021. Kalau Ibu Bapak ingat mungkin 2020 itu pada masa pandemi. Kebetulan salah satu angkatan pertamanya kayaknya hadir di sini ya, ada Pak Rais. Terima kasih Pak Rais sudah hadir. Pak Rais sudah lulus dan saat ini menjadi dosen ya di kampus UPI di Sumedang, dan juga sekaligus sedang studi lanjut S3 gitu. Kurikulum kami itu berbasis kurikulum internasional, artinya apa? Pada tahun 2019 kami merancang kurikulum ini berdasarkan kerjasama 5 perguruan tinggi
nasional dan luar, sorry 6 ya. Dari Indonesia itu ada UPI, ada Unpad, dan ada STP, ada Poltek, STP Trisakti dulu ya, sekarang Poltek Trisakti ya kalau tidak salah itu. Kemudian kalau di luar ada dengan Leiden dari Belanda, Mei University. Itu yang jadi kurikulum ini dibangun oleh 6 perguruan tinggi ini gitu. Nah, akreditasi kita saat ini setelah akreditasi internasional Akuin, untuk akreditasi nasionalnya karena kita baru ketika akreditasi awal itu kita baru berdiri, jadi kita masih akreditasi awal, yaitu akreditasi baik. Tapi saat ini tengah proses reakreditasi. Kami insya Allah targetnya akreditasi unggul tahun ini. Jadi baru baru saat, proses reakreditasinya itu sudah kita, rancang bulan Desember 2024, jadi sekarang sedang menunggu proses asesmen lapangan. Mudah-mudahan, target kita tercapai gitu ya. Nah, kemudian kami sudah banyak bekerja sama dengan usia yang sangat singkat, kita sudah bekerja sama dengan Kemenristek Dikbud-Dikti terkait pengembangan modul digital di bidang pariwisata. Dulu ketika pandemi, Ibu Bapak 2 tahun berturut-turut kami mendapat hibah tersebut. Dari Kemenparekraf juga kita sering diminta jadi, pendamping, narasumber, dan kemudian juga staf ahli gitu ya. Dari Bank Indonesia kita sudah tahun ketiga ini kerjasama, terutama terkait pengembangan desa wisata di Jawa Barat. Kalau Yayasan Pendidikan Astra itu terkait dengan pengembangan, pendidikan pariwisata di SMK-SMK di daerah 3T yang terpencil. Dengan Perhutani kita juga banyak kerjasama, dan kalau dinas pariwisata cukup banyak terutama di daerah Jawa Barat. Jadi karena lokasi kami di Bandung, jadi tentu dinas pariwisata yang dekat dengan kita adalah dinas-dinas di daerah Jawa Barat. Jadi Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian, Karawang, Sumedang gitu ya. Bahkan beberapa mahasiswa kami yang sekarang aktif itu, PNS atau ASN di Dinas Pariwisata. Ada yang di Subang, ada yang di Sumedang, dan ada yang di Sukabumi. Jadi per saat ini ada 3 ya, ada 3 yang dari teman-teman dari dinas. Lokasi beberapa teman-teman kalau saya cek ke tim tim, apa namanya, yang admin WhatsApp itu bahwa ada beberapa yang bertanya, "Oh, lokasi UPI di mana?" Jadi UPI itu di Bandung, Ibu Bapak, di Bandung tepatnya di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229. Jadi kalau ke arah Lembang itu di sebelah kiri, dan kami sebetulnya Ibu Bapak kalau kalau mau sedikit berbangga, kami itu adalah termasuk 19 PTN terbaik di Indonesia. Jadi bukan PTN yang baru berdiri kemarin, kita sudah, 60 tahun kalau tidak salah ya usianya, 50 sekian, aduh saya lupa, 56 tahun ya. Nah, kita di Indonesia itu peringkat 12 di Indonesia ya. Eee, dan termasuk tertinggi gitu. Jadi kita masih di atas USU, masih di atas UM, Udayana gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum mengenal, di sini kami, apa namanya, UPI itu bukan kampus kemarin sore gitu ya. Dan ini nanti kenapa saya ceritakan juga ini akan terkait dengan kualitas pembelajaran, jadi nanti skema apa yang bisa kita berikan pada Ibu Bapak. Profil dosennya bagaimana? Saat ini profil dosen kita itu punya, 3 orang guru besar, ada 8 doktor, dan ada 7 visiting profesor. 7 visiting itu berarti, kita punya, pengajar-pengajar kebanyakan dari luar negeri, tapi mereka tidak barengan 7. Jadi tahun ini 1, tahun ini 2, besoknya, 1 atau 3 gitu ya. Nah, kebetulan tahun ini kita belum mendatangkan visiting profesor, mudah-mudahan nanti pada saat Ibu Bapak, bergabung, kita sudah ada visiting profesornya. Saat ini baru 3 guru besar, ada 8 doktor dan 7 visiting profesor. Dan dari doktor guru besar dan doktor-doktor yang ada di UPI itu, lulusan dari kampus dalam dan luar negeri, yang terbaik gitu, yang terbaik di bidang pariwisata gitu. Di bidangnya ya, karena kita pendekatan interdisiplin ilmu gitu. Contoh misalkan ini visiting profesor kita yang sudah hadir sampai tahun kemarin ada almarhum Profesor Alistair Morrison. Kalau Ibu Bapak background-nya dari pariwisata mungkin pernah mendengar, ini profesor yang terkenal dengan bukunya manajemen Destination Management. Beliau sempat, bergabung dengan kita sebagai visiting profesor tahun 2022, 21, 22 ya. Beliau wafat, mmm, tahun ini atau tahun kemarin ya.
jadi tidak bisa bergabung lagi. Kemudian ada Ibu Dr. Rasida Hamid, ini kawan saya, ada juga Ibu Hera Oktadiana, ini kawan saya dan kawan Bu Ririn, ada Dr. Ryan Smith, ada Profesor David Hein, ada Profesor Muhammad Hafiz, ini kawan dekat kita juga, dan ada teman kita juga ini Pak Amare Wondirat PhD. Beliau di sini masih tulis University of the South Pacific, sekarang beliau sudah pindah ke Dubai ya kalau tidak salah. Jadi ini beberapa visiting professor yang kita hadirkan secara berkala, tidak bersama-sama ya karena apa namanya, tergantung kebutuhan dari prodi kita gitu. Kemudian, profil mahasiswa seperti apa? Kita saat ini punya 68 mahasiswa aktif, kalau dipecah itu ada 12 praktisi, ada 2 orang guru SMK pariwisata, ada 5 profesional, artinya yang bekerja sebagai hotelier, sebagai, bekerja di travel agent dan lain sebagainya. Praktisi itu juga termasuk yang wirausaha swasta, dan kemudian ada 25 mahasiswa fresh graduate, jadi baru lulus S1 kemudian melanjutkan lagi, dan ada 24 mahasiswa fast track. Sepertinya seperti ini, apa namanya, pemetaannya. Ini sepertinya, mohon maaf yang fresh graduate ini belum update, karena sebagian ternyata sudah bekerja. Kemarin, tadi pagi saya cek, sebetulnya sudah pada bekerja. Jadi yang fresh graduate itu lebih sedikit dari 25, mungkin sekitar 15-17 mahasiswa saja. Selebihnya sudah bekerja. Nanti saya jelaskan satu persatu seperti apa. Jadi, profil lulusannya itu kita, ada 5 yang kita kejar Ibu Bapak. Yang pertama sebagai peneliti dan akademisi, ini salah satu kekuatan kami sebetulnya. Nanti di bawah akan saya jelaskan lulusan kami itu saat ini sudah menjadi apa, dan memang mayoritas, yang cukup banyak yang menjadi akademisi dan peneliti. Jadi nanti, teman-teman yang tertarik, mungkin bisa berjodoh gitu ya. Kemudian dari jadi profesional bidang kepariwisataan, biasanya ini, harus kami akui bahwa biasanya teman-teman yang sudah jadi profesional, studi lanjut di kita, kemudian kembali lagi ke, asalnya sebagai profesional gitu ya. Ada juga yang nyambi, profesional sekaligus akademisi, jadi dosen tamu atau jadi dosen, apa ya, LB mungkin ya di beberapa kampus gitu. Ada juga yang, wirausaha, jadi mereka punya usaha di bidang kepariwisataan, ada juga yang punya usaha di bidang non kepariwisataan. Kemudian ada juga yang menjadi konsultan, saat ini ada kalau tidak salah ada 3 orang yang bekerja sebagai konsultan, 2 sudah lulus, 1 masih kuliah di kami. Kemudian ada juga yang pengambil kebijakan, artinya ini tadi teman-teman dari kementerian, teman-teman dari dinas. Dari kementerian dulu pernah ada 1 mahasiswa kami, tapi kebetulan yang bersangkutan mengundurkan diri. Tahun kedua mengundurkan diri gitu. Jadi, saat ini mayoritas dari kami memang dari kalau pengambil kebijakan dari dinas Ibu Bapak. Hingga saat ini kita sudah meluluskan 31, lulusan. Jadi, lulusan pertama kita itu lulus tahun 2023. Jadi ini tahun 23, 24, 25. Jadi kurang lebih setahun sekitar 10-an yang lulus itu. Kalau kita petakan ini 12 orang itu sudah menjadi dosen ya Bapak. Jadi salah satu, kebanggaan kami adalah lulusan kita itu setelah lulus itu cepat sekali bekerja, terutama yang ingin jadi dosen gitu. Jadi menarik juga karena setelah pandemi itu banyak kampus yang membuka, prodi pariwisata Ibu Bapak. Saya mencatat kayaknya selama saya menjabat jadi kaprodi itu ya, di S2 pariwisata, itu yang buka S1 pariwisata mungkin ada lebih dari 5 ya, ada 6 atau 7 kampus yang buka prodi baru terkait pariwisata. Nah itu, ternyata, lulusan kita sangat dibutuhkan dan langsung masuk. Ada yang 6 orang entrepreneur ini sebelumnya memang sudah jadi, beberapa sudah jadi entrepreneur, jadi melanjutkan saja. Ada yang profesional, artinya bekerja sebagai profesional di bidang perhotelan atau sebagai guru profesional ada juga. Dan ada masih sekitar 8 orang, fresh graduate, jadi baru lulus kemarin, dan sedang mencari pekerjaan mungkin atau beraktivitas gitu. Jadi ini fresh graduate itu biasanya teman-teman yang asalnya fresh graduate, kemudian mengambil S2 langsung dan sekarang, baru lulus gitu. Eee, Bagaimana kurikulum prodi magister pariwisata? Jadi kalau dipetakan Ibu Bapak nanti kalau bergabung itu kurang lebih akan mengambil antara 54 sampai 63 SKS. Kami merancangnya sebetulnya 62, rancangannya. 62 SKS ya. Apa saja terbagi dari MKPKA ini akademik, jadi ini bawaan dari UPI. UPI mewajibkan mahasiswa mengambil
MKPKA, nanti saya jelaskan di bawah. Kemudian PKBI itu keahlian bidang ilmu, jadi yang terkait dengan pariwisata. Kemudian 3 SKS untuk proposal dan 8 SKS untuk tugas akhir tesis gitu ya. Saya jelaskan satu persatu ya Bapak. Kalau untuk PKA itu seperti mata kuliah sastika terapan, desain penelitian, literasi teknologi. Nah ini mata kuliah PKA, kemudian ada filsafat ilmu dan kajian pedagogik. Ini adalah mata kuliah yang oleh universitas, oleh UPI itu diwajibkan untuk diambil oleh mahasiswa gitu ya. Nah kalau untuk keahlian bidang ilmu, ini ada di sini, nanti saya share juga di chat ya, Ibu Bapak. Kalau keahlian bidang ilmu itu ada cukup banyak, walaupun tidak semua kita tawarkan, karena ada beberapa mata kuliah kerjasama gitu ya. Mulai dari di sini Bapaknya PKBI, pengembangan keahlian bidang ilmu ada mulai dari konsep dan filosofi pariwisata, pariwisata berbasis masyarakat dan budaya, perilaku konsumen pariwisata, analisis kebijakan pariwisata, ekowisata dan pariwisata berkelanjutan, pariwisata dan kewirausahaan dan seterusnya, ada sampai di bawah ya Bapak. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kami tawarkan tahun lalu, tahun ini ada beberapa perbaikan, ada beberapa perubahan, revisi, ada penambahan mata kuliah, jadi nanti mungkin ada kebaruan. Jadi sekarang ada 35, ini 35 itu punten Ibu Bapak digabung dengan mata kuliah kerjasama. Jadi seperti ini nih mata kuliah kerjasama. Kami punya kerjasama dengan beberapa kampus untuk blok untuk double degree. Hanya memang belum kita tawarkan ke mahasiswa karena apa namanya kompleksitas untuk kelulusannya gitu. Jadi kita sudah kerjasama dengan 2 kampus ya. Yang pertama itu dengan Budapest Business University di Hungaria dan kemudian yang kedua dengan UiT Malaysia untuk double degree gitu. Nah, kami akan memulai menawarkan ini insya Allah kemungkinan di awal tahun depan. Jadi bukan di tahun ini, tapi awal tahun depan di semester genap. Dan untuk mahasiswa yang tahun kedua. Jadi kalau Ibu Bapak kan tahun pertama nih kalau misalkan masuk, kita menawarkannya ke tahun kedua gitu. Jadi, bukan ke angkatan Ibu Bapak. Nah ini nanti mata mata kuliah ini yang diambil oleh teman-teman yang mengambil double degree. Jadi seperti ini. Jadi agak panjang, agak banyak. Kita juga punya mata kuliah baru seperti ini Ibu Bapak, hanya memang untuk saat ini belum kita tawarkan ke semester baru ya. Jadi masih ditawarkannya ke semester atas. Oke, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Ini juga mungkin terlihat panjang karena ada beberapa mata kuliah yang sifatnya itu mata kuliah untuk mahasiswa program riset. Jadi kita itu ada UPI itu punya 2 jenis program. Yang pertama program akademik by course, jadi menjadi master dengan jalur kuliah dan ada master dengan jalur penelitian. Nah, yang penelitian kita belum buka, tapi sudah kita masukkan mata kuliahnya. Karena untuk yang penelitian ini memang sangat spesifik, harus punya background background penelitian cukup kuat di masa S1-nya. Nah, itu agak sulit kami menemukannya. Jadi kalau nanti saya share link-nya Ibu Bapak, kalau memang banyak itu mohon dicatat saja sebetulnya yang akan banyak diambil oleh Ibu Bapak hanya sampai yang 17 saya ini, mata kuliah yang ke-17. Yang lainnya itu yang di bawah itu kerjasama dan untuk penelitian. Oke, kita lanjut lagi. Research roadmap, kemarin ada pertanyaan, kalau tidak salah itu beberapa, apakah ada penjurusan atau ada konsentrasi. Nah, sebetulnya UPI tidak memiliki kebijakan konsentrasi untuk jurusan untuk S2 itu saat ini. Dulu pernah ada, sekarang sudah tidak ada. Jadi sekarang itu bentuknya peminatan ya Bapak. Jadi ada beberapa mata kuliah, ya Bapak mau ngambil yang mana peminatan. Jadi bukan konsentrasi, tapi peminatan. Peminatannya itu bisa jadi berdasarkan mata kuliah gitu, sorry, peminatannya berdasarkan mata kuliah. Jadi Bapak nanti bisa memilih beberapa mata kuliah, hanya untuk di kami itu biasanya menyesuaikan juga dengan jumlah mahasiswa gitu. Jadi ada syarat minimum untuk sebuah mata kuliah bisa dipilih, yaitu untuk bisa dilaksanakan, misalkan harus 10 mahasiswa minimal. Jadi kalau misalkan ada 25 mahasiswa yang dalam satu kelas, ingin itu hanya bisa memilih setidaknya paling banyak 2 mata kuliah ya, karena harus terisi mata kuliah tersebut. Kurang lebih seperti itu ya Bapak.
Tapi kita punya yang namanya research roadmap. Research roadmap ini yang menjadi payung penelitian Ibu Bapak. Jadi kami mendesain research roadmap yang cukup luas, ada 8 domain riset, mulai dari regenerative tourism, tourism education, consumer behavior and tourism experience, kemudian teknologi, food and gastronomic tourism, kemudian crisis in tourism, tourism planning and policy, dan terakhir tourism economic management and entrepreneurship. Saya saya jelaskan satu persatu ya Bapak ya. Jadi kami walaupun tidak punya penjurusan, tapi mahasiswa diperkenankan untuk memilih peminatan dalam penelitiannya. Mau ke regeneratif, mau ke education, mau consumer behavior. Ini kebetulan yang di sini bertiga, ada saya, Bu Ririn, dan Pak Ega. Ini tiga-tiganya dosen di consumer behavior di bidang pariwisata gitu ya. Kemudian ada juga teknologi sosial media dan AI. Beberapa mahasiswa kita juga penelitiannya sudah publish itu di bidang sosial media gitu ya. Dan yang terakhir kemarin per hari ini, alhamdulillah Bapak, hari ini kami mendapatkan berita gembira bahwa salah satu mahasiswa kami mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristek-Dikti senilai 50 juta rupiah untuk penelitiannya. Jadi kita bersama mahasiswa, dosen bersama mahasiswa itu mengajukan hibah. Jadi lumayan tuh Bapak kalau misalkan berhasil hibahnya ya untuk biaya kuliah bisa tercover gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Penelitian mahasiswa kita itu dia angkatan 2023, penelitian terkait dengan persepsi rawan bencana untuk gunung berapi di Indonesia. Untuk wisata ketika berwisata ke gunung berapi di Indonesia. Jadi kebetulan mahasiswanya adalah praktisi di bidang pemanduan gunung. Jadi pemandu wisata gunung. Kalau Ibu Bapak pernah dengar berita tentang ada 2 orang pendaki yang meninggal dunia di Papua itu. Nah, itu kan pemandunya banyak ya. Nah, salah satu pemandunya ikut adalah mahasiswa kita gitu. Tapi bukan tamunya dia yang menjadi korban, bukan tamunya dia, tapi tamu yang lain gitu. Jadi kita ya beliau yang dapat hibah itu dia, beliau yang mendapatkan hibah dari kementerian itu beliau gitu. Kita juga punya roadmap penelitian di bidang tourism planning and policy. Kalau Ibu Bapak dari pemerintahan, dari dinas, bisa ngambil dari sini. Mahasiswa saya itu pegawai di Dinas Pariwisata Sumedang. Penelitiannya sedang penelitiannya bagus tentang persepsi masyarakat terhadap dukungan pemerintah pada pariwisata. Jadi menarik penelitiannya. Kita juga mengembangkan ke arah sana. Dan yang terakhir tourism economics dan entrepreneurship. Ini cukup luas karena kami mengambil makro dan mikro. Jadi makronya secara ekonomik makro dan juga mikronya di bidang entrepreneurship dan UMKM ya, seperti itu. Pertanyaan lainnya mungkin yang muncul, Pak, gimana kalau saya punya ide penelitian tapi tidak termasuk dalam research roadmap? Nanti tentu bisa diskusi dengan pembimbing akademik atau dengan saya gitu. Jadi walaupun ini ada 8 domain yang menjadi domain utama, tapi kalau ada teman-teman mahasiswa yang punya ide menarik bisa dipertimbangkan dan bisa disampaikan. Oke, bagaimana proses perkuliahan di Prodi Magister Pariwisata? Ini mungkin pertanyaan yang cukup banyak teman-teman yang bertanya, Ibu Bapak. Yang pertama, kita itu punya 2 mode pembelajaran. Kami nih pariwisata itu menawarkan 2 mode pembelajaran. Yang pertama weekly mode, yang kedua block mode. Weekly mode itu seperti perkuliahan sehari-hari Ibu Bapak, setiap hari bertemu atau dalam seminggu 3 hari bertemu dan seterusnya. Kalau block mode itu kita bentuknya perkuliahan dibuat dalam bentuk blok. Jadi dari pagi sampai sore kuliah selama 1 minggu. Setelah itu kita buat blok lain dalam bentuk blok blok perkuliahan online. Perbedaan antar mode pembelajaran kurang lebih seperti ini gambarannya. Untuk weekly mode itu nanti mahasiswa akan berada dalam kelas yang sama dengan mahasiswa fast track. Jadi saya memang belum membuat PowerPoint-nya. Jadi kita itu ada 3 jalur penerimaan mahasiswa. Yang pertama mahasiswa fast track. Mahasiswa fast track itu hanya diperuntukkan untuk mahasiswa S1 UPI bidang pariwisata. Jadi kalau kami itu di UPI ada 5 prodi kepariwisataan. Di S1, levelnya S1 ya. Nah, mereka kalau mau fast track ke S2 itu diperbolehkan. Jadi fast track ini hanya untuk mahasiswa-mahasiswa S1 yang sekarang berada di semester 7.
Jadi semester 7 kalau mau lanjut boleh, ikut fast track. Itu pun dengan beberapa persyaratan. Nah, teman-teman yang di weekly mode nanti akan bergabung dengan teman-teman fast track. Biasanya kisarannya itu adalah sekitar kalau yang fast track itu sekitar 10 sampai 15 orang. Jadi sementara ruangan kelasnya 25 sampai 30, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian secara demografi, weekly mode ini cenderung berasal dari fresh graduate. Jadi kami sangat menyarankan ke teman-teman yang fresh graduate untuk mengikuti weekly mode karena mungkin belum ada, pekerjaan, banyak fokusnya jadi lebih baik ke weekly mode karena, apa namanya, kontennya juga ada pendekatan yang sedikit berbeda gitu ya. Fokusnya pada apa? Fokusnya pada pengembangan kemampuan akademik dari mahasiswa. Jadi tujuan akhirnya nanti ya fokusnya ke dosen, pendidik, peneliti, konsultan. Walaupun tidak terbatas pada ini ya Bapak ya. Jadi tentu saja si mahasiswa boleh saja menjadi praktisi, jadi profesional itu tidak masalah. Tapi memang di teman-teman di weekly ini, kita sangat perkuat kemampuan akademik terutama penelitinya. Jadi di teman-teman mahasiswa ini biasanya di semester 1 atau semester 2 itu sudah submit artikel, paper. Jadi, mahasiswa kami itu cukup banyak publikasi di publikasi di jurnal, jurnal penelitian, publikasi di, apa namanya itu, artikel populer di media massa, di berita itu cukup banyak. Nanti bisa, saya share beberapa di antaranya gitu ya. Nah yang apa namanya, penyumbang terbesar untuk, karya tulis itu adalah teman-teman di weekly mode. Jadi kalau teman-teman berkaryanya ingin menjadi peneliti, penulis, atau, dosen, guru, pendidik, ini paling cocok sebetulnya di weekly mode, paling cocok ya. Penyelesaian studinya wajib dengan tesis. Kalau yang untuk weekly mode itu wajib dengan tesis, karena dia sudah mengembangkannya fokus di akademik, Ibu Bapak. Jadi harus tesis itu ya bentuknya, kalau Ibu Bapak sudah pernah skripsi, ya skripsi gitu, penelitian fokusnya gitu. Yang mode berikutnya adalah block mode. Block mode itu, eee eee, biasanya karakternya terdiri dari mahasiswa yang punya pengalaman sebagai praktisi. Biasanya juga berasal dari luar kota walaupun tidak harus ya, karena banyak juga yang dari Bandung tapi mengambil block mode, tapi mereka punya pekerjaan misalkan tadi seperti yang Pak Ruslan yang pemandu gunung, itu kalau beliau memandu itu bisa, berminggu-minggu, bisa di luar daerah. Jadi, ya dia walaupun tinggalnya di Bandung, dia perlu waktu kadang-kadang harus, keluar gitu. Nah, block mode ini membantu itu gitu. Fokus pada pengembangan kemampuan profesional praktis bidang kewirausahaan, tadi Pak Ega sempat menyampaikan bahwa 2 dosen kami sedang ke Vietnam mendampingi mahasiswa yang kebetulan di mata kuliahnya terkait dengan pengembangan bisnis travel. Nah, itu sedang ke Malaysia, sedang membawa tamu. Jadi itu salah satu bentuk, di poin ini gitu. Yang ketiga yang membedakan adalah kalau untuk block mode itu punya opsi penyelesaian studi di luar tesis dalam bentuk proyek. Nah, untuk proyek ini, tidak sembarang proyek, nanti ada kriteria tertentunya, nanti akan dijelaskan Ibu Bapak kalau memang sudah bergabung. Karena tesis itu goals-nya adalah akhirnya publikasi. Nah, dan sementara tidak semua mahasiswa ingin publikasi, jadi kita fokus ke non tesis atau proyek ya, seperti itu. Eee, untuk mode weekly, mode yang tadi ya, yang reguler itu kita secara default itu luring, secara default ya, jadi secara default itu memang tatap muka, kecuali nanti ada kebijakan dari dosen, yuk kita online, melalui Zoom meeting seperti ini gitu. Kemudian, basisnya weekly, walaupun tidak harus juga, tapi biasanya weekly aja mingguan kita bertemu. Secara default dalam bentuk tatap muka, kemudian bisa dilakukan dalam bentuk blok per mata kuliah. Nah, ini belum kami lakukan, tapi bisa dilakukan. Contohnya begini, jadi minggu pertama kita selesaikan mata kuliah filsafat ilmu, minggu kedua, ketiga selesaikan mata kuliah analisis kebijakan pariwisata, minggu keempat, keenam mata kuliah topik kontemporer, seperti itu. Ini yang weekly ya Ibu, Pak, bukan yang block mode. Jadi, dengan pola seperti ini bisa mempermudah teman-teman untuk kuliah karena fokus kepada mata kuliah itu saja gitu. Nah, kalau untuk block mode Ibu Bapak, kita punya yang disebut dengan sistem 4-10-2. 4-10-2 itu seperti apa Ibu Bapak? Jadi kita ada 16 pertemuan. Tatap muka yang wajibnya adalah 4 sampai dengan 6 pertemuan di minggu awal semester. Ini block mode Ibu Bapak. Jadi blok pertama ini adalah tatap muka 4 sampai 6 pertemuan di minggu awal.
Kenapa 4 sampai 6? Karena ada beberapa mata kuliah yang hanya 2 SKS. Jadi kalau di mata kuliah tertentu 4 SKS, di mata kuliah lain ada 2 SKS. Jadi kalau di satu mata kuliah itu satu hari itu hanya 4 pertemuan, tapi di mata kuliah lain satu hari itu 6 pertemuan. Nah, saya jelaskan dulu Ibu Bapak ya yang block mode ini. Tatap muka itu nanti kalau Ibu Bapak bergabung di jalur block mode dengan syarat tertentu ya, biasanya kami melihat syaratnya itu Ibu Bapak memang sudah beraktivitas sebagai, praktisi, sebagai pegawai, kemudian sudah punya portofolio atau pengalaman. Jadi sejenis RPL, setengah RPL lah, bukan RPL tapi setengah RPL. Nanti di sini ibu bapak, harus hadir, wajib ya sifatnya, wajib untuk hadir, ketika kelas tatap muka yang 4 pertemuan ini. Jadi biasanya untuk di awal semester itu biasanya minggu kedua atau minggu ketiga dari awal perkuliahan, kita akan mengundang ibu bapak datang ke kampus, kuliah dari Senin sampai Sabtu. Sekali lagi, dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai sore full seharian. Untuk, kuliah di 6 pertemuan di 6 mata kuliah. Jadi setiap hari satu mata kuliah. Misalkan Senin mata kuliah A, Selasa mata kuliah B, Rabu mata kuliah C, Kamis mata kuliah D, Jumat mata kuliah E, dan, Sabtu mata kuliah F. Dari pagi sampai sore, dari jam 7 atau jam setengah 8, sampai jam 5 sore gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya memang kadang-kadang ada yang dimodifikasi jadi jam sampai jam 4, kadang seperti itu ya. Selama pertemuan ini dihitung 4 pertemuan ya Bapak. Jadi dari pagi sampai sore itu dihitung 4 pertemuan. Ya kurang lebih hitungannya dari jam 7 sampai jam setengah 10 itu satu pertemuan, setengah 10 sampai 12 itu satu pertemuan, jam 1 sampai jam setengah, 4 atau jam 3 satu pertemuan, jam 3 sampai jam 5 itu satu pertemuan. Jadi kurang lebih 4 pertemuan dihitungnya. Nah, kalau yang 2 SKS kan hanya 1,5 jam, jadi lebih banyak, dianggap pertemuannya. Artinya dari total 16 pertemuan, kita masih harus mengikuti sekitar 10 sampai 12 pertemuan ya, Bapak. Nah, 10 sampai 12 pertemuan ini kita fasilitasi melalui platform meeting online atau nanti ada dalam bentuk, LMS. Sebentar ya. Maaf ya Bapak, biasa ada anak nih. Tatap muka melalui platform meeting online seperti tadi ya, jadi 10 pertemuan kurang lebih itu online dan 2 pertemuan dalam bentuk, ujian. Apakah ujian tatap muka, tatap muka, ujian presentasi atau ujian, klasikal lainnya seperti misalkan menulis artikel populer dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi bahwa mata kuliah, block mode ini yang 4 pertemuan itu wajib. Jadi kadang-kadang yang bertanya, "Pak eee, boleh nggak saya tidak bisa hadir hari hari Rabu karena pekerjaan tidak bisa ditinggalkan." Nah, di sini kebijakannya adalah tidak boleh ya, Pak. Jadi kalau misalkan satu minggu itu ada Bapak yang tidak bisa masuk, misalkan hari Rabu atau hari Kamis tidak bisa, maka, eee, mata kuliah di hari Rabu dan di hari Kamis, ibu Bapak dianggap belum mengambil. Jadi misalkan dari Senin sampai Sabtu itu 6 mata kuliah. Ibu Bapak tidak bisa hadir hari Kamis karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tentu kami tidak bisa melarang, tapi, konsekuensinya untuk mata kuliah yang di hari Kamis tersebut, Ibu Bapak dianggap tidak mengambil, tidak mengontrak gitu. Jadi hanya mengambil semester itu hanya mengambil 5 gitu. Nah seperti itu. Mahasiswa yang tidak menghadiri seluruh pertemuan di kelas block mode, jadi misalkan ibu bapak hanya bisa datang jam 1 sampai jam 5 ya dianggap tidak hadir karena, harus hadir dari pagi, untuk yang block mode ya. Untuk block mode ibu bapak ya sekali lagi ya. Ini sekali lagi untuk menjaga kenapa kita kemudian mewajibkan block mode, jadi masih ada yang teman-teman ada yang bertanya, "Pak boleh nggak online seluruhnya?" Nah sayangnya tidak bisa ya Bapak. Kami memang salah satu cara kami dari UPI menjaga kualitas adalah, harus bertemu dengan mahasiswa dalam bentuk block mode ini. Jadi seperti kita setting up the stage gitu ya. Jadi kita men-setup, stage kuliahnya itu di block mode ini. Supaya Ibu Bapak sebagai mahasiswa tahu apa harapan kita, target kita seperti apa, kita pastikan semua mahasiswa paham. Jadi selama nanti pada saat proses asinkronus itu online, kuliah online-nya ya, itu Ibu Bapak sudah paham, goals dosen seperti apa gitu.
Nah, kalau daring yang tadi online ya, kita nyebutnya sebetulnya daring atau asinkronus yang tepat. Kita ada dua pendekatan. Yang pertama menggunakan LMS, Learning Management System, yang kedua menggunakan platform meeting online. Nah, saat ini yang banyak kita gunakan masih seperti ini, menggunakan Zoom Meeting, tapi ke depan kita akan fokus mengembangkan LMS. Jadi LMS itu seperti berbasis digital yang kita rekam dulu, kita simpan, kemudian ibu nanti belajar per chapter di video gitu. Karena seperti itu. Nah, yang 10 pertemuan lainnya itu berbentuknya online, ya. Seperti itu. Jadwalnya gimana? Jadwalnya nanti akan kami berikan seperti apa, dan dalam beberapa kasus disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Misalkan dosen mahasiswa inginnya malam, misalkan dengan saya sering mahasiswa itu meminta malam, jadi kita perkuliahan 7:30 malam gitu ya, seperti itu. Ada juga kemarin saya pernah satu kelas itu di hari Sabtu Ibu Bapak, Sabtu pagi ya, minggu kemarin kalau tidak Sabtu pagi gitu kelasnya. Nah, kemudian kalau masuk ke lama rata-rata waktu lulus itu kurang lebih berkisar antara 3 sampai 4 semester, tergantung pada kecepatan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Dari 30 plus mahasiswa yang sudah lulus, baru ada 2 orang mahasiswa yang lulus 3 semester. Selebihnya itu 4. Ada yang kebanyakan, ada juga yang 5. Jadi kebanyakan 4, ada yang 5 semester. Kami jujur saja saat ini mendorong mahasiswa untuk bisa lulus di semester. Kami mendorong, bukannya tidak sayang ya, tapi kita memang betul-betul ingin mahasiswa itu lulus dengan cepat tanpa mengurangi kualitas. Jadi nah, karena tidak mau mengurangi kualitas itu, karena tidak mau mengurangi kualitas, kadang-kadang mahasiswa ada yang harus didorong jadi 4 semester. Begitu kurang lebih, Bapak. Oke, ini pertanyaan, ini kenapa saya masukkan karena ada yang bertanya kemarin ya. Gampang nggak sih magister di pariwisata di UPI itu? Prodi kita itu punya banyak penamaan, mulai dari ini mah prodinya mahal, ada yang bilang murah, ada yang bilang saya nggak kenal dengan kampusnya, atau misalkan wah namanya bagus UPI ya, terkenal gitu ya. Tapi kita tidak pernah disebut mudah gitu ya, karena menjadi magister di prodi magister di pariwisata UPI itu bisa ditanya ke teman-teman yang sudah lulus itu berat. Bukan berat sih, artinya penuh perjuangan, sorry bukan berat, penuh perjuangan. Jadi, ketika Ibu Bapak me me meneguhkan diri untuk studi di kita, itu harus teguh gitu. Jadi, boleh Ibu Bapak bekerja, tapi tetap dengan berkomitmen terhadap pendidikan itu. Saya punya mahasiswa yang sudah lulus, namanya Pak Deden, beliau praktisi event organizer, salah satu yang terbesar di Kota Bandung. Penelitiannya bagus Ibu Bapak, walaupun beliau adalah praktisi ya. Penelitiannya bagus, dan menarik gitu. Dan saya sangat menghormati itu gitu. Jadi Ibu Bapak, mohon dipahami kita betul-betul kita prodi mencoba memfasilitasi para praktisi, tapi tidak dalam konteks mengurangi kualitas perkuliahan gitu. Untuk yang teman-teman yang memang mencari perkuliahan yang lebih mudah, mungkin UPI bukan pilihan yang yang terlalu tepat. Karena kita misalkan salah satu contohnya ya, Ibu Bapak itu harus publikasi Ibu Bapak. Ibu Bapak harus publikasi. Mau lulus itu harus publikasi, walaupun publikasinya bukan penelitian yang di high ranking jurnal, tapi harus publikasi. Yang mungkin bagi sebagian teman-teman itu berat, karena menulis penelitian gitu. Apa saja persiapan untuk studi lanjut di prodi magister pariwisata UPI? Ada beberapa, Ibu Bapak, terutama untuk yang praktisi ya, itu harus bisa mengembangkan skill akademik, menemukan artikel ilmiah, membaca, memahami artikel ilmiah, menggunakan alat bantu teknologi secara beretika. Saat ini sudah banyak orang yang Ibu Bapak sudah paham apa itu artificial intelligence, ChatGPT dan lain-lain. Walaupun ChatGPT bukan hanya satu-satunya AI gitu ya. Tapi kita berusaha sangat ketat bagaimana menggunakan alat bantu tersebut untuk menulis artikel ilmiah atau buku misalkan. Jadi kita berhati-hati dengan hal itu gitu ya. Kemudian memahami etika penelitian atau etika akademik, plagiarisme ya, itu juga akan kita ajarkan agar terhindar dari kesalahan ini gitu. Dan berkomitmen Ibu Bapak. Jadi kami sekali lagi
berusaha untuk memudahkan teman-teman praktisi untuk bisa studi lanjut, tapi teman-teman praktisi yang bergabung juga harus punya komitmen ingin menyelesaikan dan membantu kita mengembangkan keilmuan gitu. Jadi kita sama-sama mengembangkan keilmuan di pariwisata. Biaya kuliah ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan juga oleh teman-teman. Biaya pendidikan per semester adalah 10.500.000 dan biaya pendaftaran 750.000. Biaya pendidikan ini baru naik Ibu Bapak tahun lalu. Tahun lalu tuh masih 2 tahun sebelumnya masih 8,5, tahun lalu 10.500.000. Ini bukan kebijakan kami, ini kebijakan dari perguruan tinggi ya, dari universitas. Biaya pendaftaran 750.000, seperti ini Ibu. Apakah ada biaya lainnya? Nah ini jawabannya, tidak bisa clear saya jawab ada ya. Kenapa? Karena, sifatnya tentatif. Yang pertama, field trip. Kita ada beberapa, angkatan itu punya program field trip. Jadi ada angkatan yang pengen, "Pak, kita mau, pergi dong." Nah, berarti otomatis angkatan yang bepergian itu harus ada biaya field trip. Tapi apakah kita mewajibkan? Tidak. Jadi, biasanya kita tidak mewajibkan teman-teman itu untuk ikut field trip. Kalau memang, "Pak, kami sedang tidak bisa berangkat karena ada kebutuhan lain," ya tidak usah gitu. Tapi field trip itu bisa disepakati antara dosen, mahasiswa, dan prodi gitu ya. Sorry, prodi, dosen, dan mahasiswa. Biaya wisuda, saya barusan cek gitu ya, sebetulnya biaya wisuda itu ya paling biaya nggak tahu Bu Rini mungkin bisa konfirmasi apakah ada sewa toga atau yang lainnya, tapi biaya wisuda ini ya kalau Ibu Bapak misalkan ada biaya Ibu Bapak tidak mau ikut prosedur wisuda, tetap lulus tapi tidak ikut, eee, acaranya juga tidak masalah. Ada biaya tes bahasa Inggris, jadi Ibu Bapak ada kemarin mungkin ada yang bertanya, salah satu syarat kelulusan di kita itu adalah, TOEFL TESOL harus 500. Nah di kita ada biaya tes bahasa Inggris, satu kali tesnya itu 80.000 kalau tidak salah Ibu Bapak. Jadi, untuk kalau sebelum lulus Ibu Bapak harus tes bahasa Inggris dulu. Kalau gagal gimana? Ya ikut lagi sampai 3 kali gitu ya. 3 kali, ikut tes bahasa Inggris, kurang lebih 80.000. Kurang lebih ini biaya lainnya Ibu Bapak, tidak ya saya bisa bilang sih tidak signifikan ya, kecuali yang field trip kalau misalkan ada yang, tertarik gitu ya. Apa saja tanggal-tanggal penting pada pendaftaran prodi magister pariwisata? Ini untuk pendaftaran hari ini saat ini ya Ibu Bapak. Kita membuka pendaftaran sampai dengan 3 Juni jam 3 mendaftarnya ya. Pembayaran juga sampai jam 3, tapi kelengkapan data sampai jam 23.59, tanggal 3 juga. Jadi gini, Ibu Bapak, daftar di sistem, itu boleh tanggal 3 Juni jam 14.59. Tapi setelah masuk daftar itu nanti akan ada diminta masukin, data. Contohnya apa, data KTP, data, ijazah terakhir, data lain-lain. Nah itu ditunggu sampai tengah malamnya 23.59 ya. Jadi harus daftar sebelum jam 3 sore, harus menyelesaikan seluruh uploading data itu jam 23.59. Itu kurang lebih Ibu Bapak. Periode seleksi ujiannya tanggal 11 Juni dan tanggal pengumumannya kelulusan tanggal 17 Juni. Seleksi ujian hanya 1 hari Ibu Bapak dan dilakukan secara online dari pagi sampai sore. Jadi pagi terus, istirahat kemudian masuk lagi jam 1 kalau tidak salah seperti itu ya. Sampai jam 2:30 kalau tidak salah, tanggal 11 Juni. Dan kita, perkuliahan 1 September 2025. Untuk block mode, nanti kalau Ibu Bapak ikut di block mode, itu kita akan mulai di minggu ketiga bulan September, kurang lebih tanggal, belasan atau puluhan awal gitu, seperti itu. Nanti kepastiannya akan kami informasikan, di bulan, Juli biasanya kalau setelah ada pengumuman kelulusan ya, bulan Juli kita pastikan kapan block mode itu dilakukan. Jadi nanti Ibu Bapak bisa bersiap yang sudah punya pekerjaan, sudah punya usaha, tolong bersiap di minggu tersebut, meluangkan waktu untuk datang ke Bandung gitu, ya. Kemudian bagaimana cara mendaftar di prodi magister pariwisata? Ibu Bapak bisa masuk ke sini ya, empar.link/daftar, atau nanti bisa dicari di Google, searching di websitenya UPI itu akan ketemu, pendaftaran pascasarjana itu ketemu. Ini pakai link shortener aja untuk memudahkan Ibu Bapak daftar.
Seperti itu kurang lebih Bapak gambaran dasarnya, gambaran awal tentang prodi kami. Saya kembalikan kepada Pak Ega. Silakan Pak Ega. Oke, terima kasih Pak Galih atas paparan yang lengkap dan informatif. Mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi. Kebetulan sudah ada beberapa penanya nih. Tampaknya sangat antusias sekali Pak Galih. Ada Pak Heri Sudiana dan Pak Azri. Selain itu mungkin ada lagi tidak? Saya akan buka dulu 3 pertanyaan atau 3 penanya. Kalau ada, silakan. Mangga Pak Heri dari SMKN 9 Bandung ya. Dan Pak Heri dulu deh. Ya, terima kasih Pak. Maaf Ya, Pak, saya off cam Pak. Mangga, Ya, silakan. Maaf sekali. Saya sebetulnya bukan mahasiswa Pak, saya orang tua mahasiswa. Kebetulan anak saya itu sekarang lagi di UPI jurusan manajemen catering, masuk ke dalam pariwisata semester 6 Pak. Iya, Semester iya. 6. Hmm. Nah, kemarin saya dapat WA dari anak saya, dapat chat dari dosennya. Katanya ada informasi barangkali, gini saya bacakan Pak ya. Barangkali ada mahasiswa yang berminat fast track S1 dan S2 di Majelis Pariwisata UPI. 5 tahun bisa dapat gelar S2. Gitu. Nah, barusan tadi saya dapat penjelasan dari Bapak pemateri profil mahasiswa apa namanya Majelis ini salah satunya adalah mahasiswa yang sedang kuliah tapi di UPI jurusan pariwisata, manajemen pariwisata gitu. Nah, yang saya tanyakan Pak, ini terkait pertama pendaftaran Pak. Iya. Yang di share di sini kan yang pendaftaran yang reguler ya, yang Iya, betul. terakhir 3 Juni. Tadi Bapak menyampaikan untuk yang fast track itu bisanya nanti semester 7 katanya. Iya, iya. Ya, betul Pak ya, Betul, semester betul. 7. Saya mau bertanya teknisnya seperti apa, terus apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu gitu. Gitu. Apakah mungkin Baik. dari nilai atau gimana? Terus yang kedua Pak, yang kedua terkait biaya kuliah. Gitu. Karena ini kan 5 tahun ya fast track Pak ya. Anak saya Iya. sekarang semester 7 gitu. Nih, di sini disebutkan chat dari dosennya itu eh biaya UKT-nya hanya S2 itu hanya 2 semester gitu. Iya. Apakah seperti itu Pak? Mohon Baik, baik. penjelasannya Pak. Baik, Terima baik. kasih Pak. Assalamualaikum Kasih Pak warahmatullahi Heri. wabarakatuh. Kasih. Baik. Pak Ega digaul sampai tambung dulu atau gimana? Tambung dulu ya? Mau langsung dijawab enggak Pak? Karena baru ada 2 penanya aja. Oke, baik. Ada Pak lagi, coba. Mangga, kalau mau ditampung silakan Pak. Baik, kalau gitu lanjut dulu ke Pak Azri ya, Pak Azri Azani. Silakan Pak. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya off cam. Gini Pak, mau tanya Pak. Nah, di sini kan saya kan kemarin udah nanya ke admin Magister Wisata itu kan. Iya. Nah, saya kan baru lulus nanti Agustus, baru wisudanya. Nah, untuk pembukaan itu kan yang gelombang kedua itu kan bulan Desember kan Pak ya? Iya, mohon. Iya, betul. Nah, itu kan berarti perkuliahannya itu bulan Februari kan Pak ya? Untuk yang gelombang kedua. Betul. Februari awal. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, tentang perkuliahannya Pak. Di situ kan tadi kan tertera ada kuliah yang black mode ataupun yang tatap muka secara langsung atau datang kampus. Yang kedua itu secara daring Pak. Nah, untuk secara daring itu Pak, bagaimana masuknya Pak secara daring? Apakah mahasiswa ini yang memilih secara daring itu memang seluruhnya tuh online ataupun gimana gitu Pak? Baik. Baik, secara teknis perkuliahan nanti di semester genap mungkin ya Pak Azri ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Azri dari mana Pak? Saya dari Sambas, Kalbar. Oh, dari Sambas. Kalimantan ya Pak ya? Iya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke. Mungkin lanjut satu lagi Pak, Ibu Sri Wahyuningsih. Silakan kalau mau bertanya langsung Bu. Ibu Sri. Bisa mendengar siang ya. Baik,
Terima kasih untuk kesempatannya. Bapak perkenalkan, sebelumnya saya alumni dari S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga UPI, lulusan tahun 2019. Kebetulan di prodi saya itu ada konsentrasi peminatan tata geraha atau akomodasi perhotelan. Dan kebetulan untuk perkuliahan, kalau yang saya lihat dari mata kuliah yang saya ampu, tentu Ya, Bu Sri. memang banyak menjurus ke pendidikan perhotelan. Jadi ada beberapa mata kuliah seperti pelayanan prima, pendidikan konsumen, housekeeping, manajemen usaha, function room, house manufacturing, pengelolaan layanan geraha, tata bidang. Lalu juga saya waktu itu praktik industrinya di Grand Cokro Hotel Bandung. Lalu ketika saya PPL, itu saya PPL di SMK Negeri 15 Bandung untuk mengajar di mahasiswa akomodasi perhotelan. Yang saya ingin tanyakan, Pak, S1 saya kan SPD ya Pak ya. Lalu untuk jurusannya memang prodinya pendidikan kesejahteraan keluarga. Tapi memang karena minat saya di pariwisata gitu, apakah ketika saya nanti lanjut ke S2 Magister Pariwisata, apakah itu masih linear, Pak? Karena mohon maaf ya Pak, untuk kedepannya gitu banyak yang menginfokan sebaiknya mengambil yang linear karena nanti kedepannya akan ada beberapa hal yang agak sulit kalau tidak linear. Jadi saya minta arahannya apakah jurusan Bu Sri, suaranya saya ini masih bisa serumpun? Halo? Halo, ya. Gimana, Bu? Ya. Tadi saya Sudah kepotong dikit, nggak apa-apa ya. Sudah menangkap sih. Mungkin saya 3 dulu atau tambah 1 aja, Pak? Kita tambah 3 dulu aja, Pak. 3 dulu aja, Pak. 3 dulu, Nanti oke, ya. Bu Selvi sama Pak Heri, tunggu sebentar. Pak, izin Pak. Ya, mangga gimana? Pak, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Izin bertanya tentang S2 di UPI ini, Pak. Kenalkan, kami dari Pekanbaru, lagi mengajar posisinya. Kalau seandainya kami ada rezeki menyambung ke UPI untuk kuliah jarak jauh, ada nggak Pak terbuka kesempatannya? Oke, ini Bu Selvia ya. Iya. Siap itu Untuk Pak. Kita kan ya. izin Pak, kita kan jurusannya kan S1-nya kan pendidikan tata boga kuliahnya. Untuk yang di UPI kan pariwisata. Itu linear nggak Pak dengan jurusan kita seperti itu? Oke. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. sama-sama. Mungkin kita langsung dulu pertanyaan dari Pak Heri ya, tadi berkaitan dengan teknis atau pertanyaan tentang fast track seperti apa, kemudian biaya kuliah dan lain-lain. Mangga Pak Galih. Baik. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Ega ya. Pak Heri dulu untuk fast track memang belum dibuka Pak, biasanya dibukanya bulan Juni pertengahan atau akhir. Jadi dibukanya itu tidak sekarang pertengahan Juni. Biasanya sekarang itu periode pendaftaran untuk teman-teman yang jalur reguler. Jadi ini jalur reguler Ibu Pak, teman-teman. Yang fast track belum. Nah, kalau yang fast track itu memang diperuntukkan untuk mahasiswa yang akan naik ke semester 7 di S1 pariwisata di UPI. Jadi S1 ke pariwisata itu ada 5. Yang pertama manajemen resort leisure, ada pemasaran pariwisata, ada industri catering, ada pendidikan pariwisata, dan industri pariwisata yang di Sumedang. Nah, mahasiswa yang ada di 5 prodi ini, yang saat ini semester 6, mau naik semester 7, boleh mendaftar di fast track selama memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya saya tidak hafal satu persatu, tapi seingat saya itu harus di atas 3,5 IPK-nya. Jadi kalau di bawah IPK 3,5 itu nggak bisa, Pak. Ya, jadi kalau tidak salah itu IPK di atas 3,5. Selebihnya ada syarat-syarat lain, saya tidak hafal, Pak. Terus tadi pertanyaan mengenai biaya kuliah seperti apa. Jadi kalau fast track itu punya keuntungan karena ketika putra Bapak masuk menjadi mahasiswa fast track,
dia kan masih tercatat sebagai mahasiswa S1, Pak. Dia belum lulus S1-nya. Jadi Ibu Bapak fast track itu S1 bareng S2 gitu. S1-nya di semester 7, S2-nya semester 1. Jadi di dalam satu semester dia mengambil 2 grade sekaligus, S1 dan S2. Ya, S1 dan S2. Jadi kalau ditanya bayarannya gimana? Ya bayaran ketika dia masuk di semester 1 di magister dan semester 7 di S1 ya bayarannya hanya bayaran S1, Pak. Sama seperti bayaran di S1 pariwisatanya gitu. UKT-nya berapa, itu yang dibayar. Jadi kalau tadi, jadi bayar UKT S2-nya itu hanya setelah mahasiswa lulus S1. Jadi mahasiswa bisa lulus S1 di semester 8. Semester 8 berarti selama 2 semester awal di S2 itu nggak bayar, Pak, karena ngikut UKT di S1. Jadi baru bayar UKT di S2 itu di semester 3. Makanya tadi cuma setahun bayar itu di situ, Pak, maksudnya. Bukan nggak bayar sama sekali ya, tapi nggak bayar di S1 gitu. Pak, gimana kalau anak saya dilama-lamain kuliahnya 9 semester? Nggak boleh, Pak. Fast track itu harus lulus 8 semester maksimal. Harus lulus 8 semester. Nggak boleh 9. Kalau 9 dianggap gagal, Pak. Artinya si anak itu lulus di semester 8, semester 9 menjadi full mahasiswa S2. Jadi kalau di UPI itu NIM mahasiswa, nomor induk mahasiswa itu depannya itu tahun dia masuk, misalkan sekarang 25 ya, berarti 25, 03 dan seterusnya gitu. Nah, mahasiswa yang ikut fast track dia akan di semester 1-2-nya itu akan menggunakan NIM yang lama, NIM S1. Baru dapat NIM S2 ketika dia lulus S1. Jadi tahun depan jadi NIM-nya 26 gitu, Ibu Pak Heri. Jadi kenapa kemudian dia baru bayar S2-nya nanti? Ya karena harus nunggu S1 lulus. Kalau nggak lulus gimana? Ya hangus, Pak. Misalkan S1-nya itu karena suatu dan lain hal tidak berhasil skripsinya. Ya gagal, Pak. S2-nya juga gagal gitu. Begitu Pak Heri. Mudah-mudahan bisa menjawab ya sementara ini. Oke, terima kasih Pak Gali. Mungkin Ya. sudah Pak Gali, ada lagi tambahan mungkin? Kayaknya sudah yang untuk Pak Heri sudah. Untuk Pak Heri. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Azri. Tadi Pak Azri Azani menanyakan teknik perkuliahan apabila masuk di intake yang kedua ya Pak ya, yang semester genap Januari. Ya, modenya baik, Bang. Modenya sama Pak Azri. Modenya kan kalau tadi sudah saya sampaikan, selalu perkuliahan itu untuk block mode. Kalau Bapak ikut block mode ya, saya cek lagi. Kalau Bapak ikut block mode berarti mana ya? Berarti nanti di bulan Februari Bapak akan masuknya itu di mana ya? Sebentar. Sorry. Ini di minggu awal semester. Jadi Februari awal, kemungkinan minggu ketiga Februari. Biasanya kita minggu ketiga sih, Pak. Jadi block mode itu di minggu ketiga Februari. Kalau ganjil kan minggu ketiga September. Tapi kalau Februari, kalau digenap minggu ketiga Februari. Begitu, Pak Azri. Kurang lebih seperti itu. Jadi polanya tetap sama, cuman beda bulannya aja. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Pak, mohon izin Pak. Ya silakan. Tanya lagi Pak. Kalau misalkan di sini kan diperbolehkan untuk mengambil misalkan lah ya Pak ya, kelas yang online gitu. Bagaimana itu Pak caranya, metodenya gitu, kalau kita mengambil kelas online gitu ya, kalau kita sedang bekerja gitu? Tadi sudah saya jelaskan Pak, jadi bentuknya kan block mode itu harus tetap buka. Jadi online itu begini, jadi kita memberikan kemudahan untuk teman-teman mahasiswa dalam satu semester. Sekali lagi Bapak, saya coba jelaskan secara perlahan ya. Dalam satu semester, Ibu Bapak hanya perlu ada di kampus selama 1 minggu, tapi full. Setelah itu, perkuliahan bisa dilaksanakan secara online. Ini kayaknya seperti juga menjawab untuk Bu Selvia ya. Pak Azri dan Bu Selvia, tadi kan bertanya online-nya gimana. Jadi kita itu memberikan kebijakan, seluruh mahasiswa harus hadir di awal semester selama 1 minggu full. Kita tidak ada mode full online. Kenapa? Walaupun kami boleh ya membuka full online, tapi kami ingin menjaga kualitas. Jadi salah satu kualitas perkuliahan itu didapat ketika kita di block mode itu preparing the stage gitu, setting the stage, mempersiapkan pemahaman Ibu Bapak.
Jadi nggak langsung ujuk-ujuk online gitu. Setelah 1 minggu full belajar di kampus, setelahnya online, Pak. Jadi bukan pilihan, boleh nggak saya block mode-nya online? Nggak bisa, harus offline. Begitu Pak Azri, mungkin bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih Pak atas Ya. jawabannya. Oke, siap. Itu sekaligus menjawab yang Bu Selvia tadi ya, terkait yang perkuliahan gitu. Jadi tidak ada full online Ibu Baik, Bapak. Pak. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Ya. Yang berikutnya yang linear ya, Pak Ega. Iya, betul. Ya. Dari Ibu Sri dan Dari Bu Selvia. Bu Selvia juga. Jadi Ibu Iya. Bapak, yang mengenai linearitas ini agak complicated kalau bahasa anak sekarang itu ya. Jadi dulu definisi linear itu harus sama nama prodinya Pak, Bu. Iya. S1 pariwisata, S2 pariwisata, S3 pariwisata. Kemudian ada interpretasi bahwa linear itu adalah keahlian yang memang digunakan. Jadi kalau di dosen itu saya S1-nya pariwisata, S2-nya manajemen, S3-nya pariwisata. Tapi saya mengajar di bidang manajemen destinasi. Maka linearitas yang dimaksud adalah linearitas antara kita ngajar apa dengan kita belajar apa atau penelitian apa. Ada definisi seperti itu, ya. Itu definisi satu, Bu. Linearitas. Definisi lainnya adalah linearitas itu sekarang kan Ibu tata boga. Tata boga itu kalau secara keilmuan di bawah pariwisata bisa masuk, Bu. Iya, Di bawah masuk. Berarti masih satu rumpun ya, Pak ya? Iya, masuk rumpun. Tata boga kan di bawah pariwisata. Jadi kalau di kampus-kampus pariwisata gitu ya, yang sudah tua, yang sudah cukup tua, itu tata boga itu di bawah kampus tersebut gitu, begitu. Sebetulnya kalau mau bicara seperti itu ya, kecuali kalau nanti Ibu bertemu dengan yang mengatakan tata boga itu harus S1 tata boga, S2 tata boga, S3 tata boga. Nah, itu akan sulit, Bu. Ada yang harus namanya sama persis. Kalau itu susah dari linearitasnya. Itu mungkin Bu Sri, Bu Selvia. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oh, Pak, izin satu lagi boleh, Pak? Silakan, Ibu. Ya, silakan. Ini Pak, Pak boleh izin bertanya, untuk yang magister ini mohon boleh nggak Pak, mohon informasinya. Kebetulan saya sudah magister pariwisata juga, cuman mau nyambung ke S3-nya. Istilahnya yang informasi dari apa namanya? Dari untuk S3 karena adik saya mau masuk yang magisternya seperti itu. Jadi minta tolong tanyakan tadi. Ya, kalau di kami adanya magister manajemen, Bu. Nanti bisa Ibu ke magister manajemen, adiknya ke magister pariwisata bisa. Nanti sekamarnya berdua boleh, Bu, nggak apa-apa. Oke. Ya, baik Pak. Makasih banyak Pak Ya, informasinya, sama-sama Pak. Ibu Sri. Ya, Pak Galih, mungkin ini ada lagi pertanyaan maybe dari Bu Anissa ya. Ini pertanyaannya adalah kalau saya dari manajemen mau masuk pariwisata jalurnya apa saja katanya. Yang langsung aja ya Pak ya. Bu Anissa udah lulus ya? Kalau sudah lulus itu hanya jalur yang ini yang sekarang, yang reguler ya Pak ya? Yang reguler. Jadi reguler itu bisa masuk ke block mode atau yang weekly. Tapi ya tadi seperti saya jelaskan, kalau Ibu Anissa misalkan praktisi, bisa membuktikan bahwa Ibu adalah praktisi, bisa pakai block mode tuh, bisa block mode. Tapi kalau misalkan fresh graduate, kami sangat sarankan lebih baik ke yang weekly ya. Gitu. Ya. Jadi polanya sekarang yang seperti sekarang, begitu ya? Iya. Ada lagi pertanyaan Pak. Ini dari Pak Hasrullah. Apakah sebentar, ini naik sebentar. Ada pertanyaan adalah apakah di magister pariwisata itu ada batasan umur? Yang kedua, apakah ada program degree, Pak? Ya. Jawaban singkatnya untuk batasan umur tidak ada, Pak. Kami punya mahasiswa yang usianya 55 kalau tidak salah 53 atau 55. Kami belum ada sih mahasiswa yang umur 60 belum ada ya Pak Ega, Pak Bu Ririn. Tapi 50 lah. Jadi udah cukup senior ada gitu ya. Terus tadi pertanyaan selanjutnya itu ada double degree ada Pak, tadi sudah dijelaskan kita punya kerjasama dengan UiTM Malaysia dan BBU. Kita juga sedang menjajaki dengan GCU, James Cook University, kampusnya Bu Heri dulu. Memang kalau dengan GCU itu cukup eksklusif. Jadi sangat bisa jika memang mau gitu Pak. Tapi biayanya ya lumayan kalau ke GCU ya. GCU sih
biayanya lumayan tuh, Bapak bisa 4 kali S2 di kita. Nah, gitu kurang lebih ya Bapak. Ini juga, ya, Tapi kalau di Pak BBU Farid, itu wave, dan di BBU itu insya Allah wave, jadi nggak perlu bayar karena sudah sesuai kerjasama dengan kita. BBU itu di Hungaria Pak, Hungaria. Di UIT, ya gimana Pak? Pak Gali, saya potong. Untuk double degree itu Hungaria sama apa Pak? Tadi satunya Malaysia, UiTM. di Malaysia. Tapi hanya di semester 3 ya Pak, atau semester 4? Semester 3 ke berarti cuma Semester 3 atau satu semester semester 4? aja Pak. Atau semester aja? Jadi Itu opsional Pak. Opsional Pak ya. opsional, nggak wajib. Ini bahkan kita baru mau ada percontohan tahun depan Pak. Mungkin mudah-mudahan ada mahasiswa kami yang bisa double degree. Sebelumnya belum ada sih. Gitu. Begitu Pak Baik, Hasrullah. Pak. Terima kasih banyak Pak Gali. Baik, sama-sama. Iya Pak, terima kasih banyak. ada pertanyaan lagi dari Pak Bakti. Ini kalau Pak Bakti sebetulnya sudah terjawab sama oleh tadi presentasi Pak Gali ya, terkait dengan teknis perkuliahan. Seminggu itu tiap semester atau gimana, kemudian untuk ujian akhir itu online atau tatap muka Pak. Jadi pertanyaannya mungkin itu Di atasnya ada dulu Pak Ega, di atasnya ada. Ada, siapa? Yang terkait tesis ya, tadi dijawab juga oleh Bu Ririn. Jadi Oh tesis, iya betul. tesis itu bimbingannya bisa full online, itu sangat tergantung dosen. Saya ada beberapa dosen yang justru kuliah boleh online dengan beliau, tapi kalau bimbingan harus tatap muka. Ada yang seperti itu. Tapi kemungkinan sih sebagian besar membolehkan. Jadi kalau sebetulnya begini, saya agak sulit ya menjelaskannya, tapi bimbingan itu memang kurang afdol Pak kalau online itu. Karena diskusinya itu, saya punya banyak bimbingan Pak. Setiap kali bimbingan online mereka tuh Pak, saya tuh kurang afdol gitu, pengennya ketemu gitu. Jadi teman-teman yang dari luar kota itu malah sengaja datang untuk bimbingan dari Jakarta, terus ada yang dari Sulawesi itu sengaja datang Pak karena pengen bimbingan. Karena saya memfasilitasi nih Pak bimbingan kayak gini Pak. Tapi tetap kurang sreg, nggak tahu kenapa katanya nggak bisa keluar kalau di Zoom meeting kayak gini. Jadi pengennya ketemu langsung gitu. Jadi kalau bicara boleh ya boleh-boleh aja. Tapi apakah sama rasanya dengan bimbingan langsung? Kalau berdasarkan teman-teman mahasiswa yang sudah ongoing itu mereka lebih suka bimbingan langsung gitu. Bahkan mereka menuntut Pak. Jadi Pak kapan ada bimbingan offline karena online itu kurang gitu, kurang greget, pengennya ketemu langsung gitu. Seperti itu kurang lebih Pak Mbak Ulfatul ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa ya bisa, tapi kayaknya harus bertemu sih dalam beberapa waktu ya. Mungkin nggak setiap hari, tapi dalam beberapa kali waktu terus ketemu bimbingannya. Gitu. Kalau yang Bu Ririn ini untuk sidang baru boleh ketemu, harus ketemu ya Bu Ririn ya. Sebelumnya boleh online, terus pas mau sidang harus ketemu, kurang lebih seperti itu. Beda-beda. Yang Pak Bekti izin pertama untuk block mode tetap muka selama tiap semester. Selama ada perkuliahan ada block mode Pak. Ada mata kuliah yang diambil ada block mode. Jadi misalkan Pak Bakti itu jadi semester 1 pasti ada perkuliahan diambil itu block mode. Semester 2 ada perkuliahan diambil block mode lagi. Semester 3 kalau masih ada block mode lagi. Supaya, dan begini Pak, kalau saya justru harus bertemu untuk selesai. Kami dulu punya kebijakan semester 3 itu tidak ada perkuliahan. Jadi semester 3 itu mahasiswa masing-masing mengerjakan tesisnya. Justru malah nggak selesai Pak, karena kelupaan. Jadi mulai sekarang itu kebijakan kami itu semester 3 itu mahasiswa yang lagi semester 3 justru harus ke kampus. Karena disitulah saatnya penyelesaian gitu. Kalau nggak diketemuin di kampus malah nggak selesai Pak. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Pak Anton ada yang mau disampaikan? Oh enggak ya, kesebut. Begitu Pak Bakti. Jadi sebetulnya secara prosedurnya ketika ada perkuliahan yang diambil itu ada block mode, harus ada tatap muka. Nah, hanya untuk kita disepakatinya semester 3 itu harus datang ke kampus. Target saya nih untuk yang angkatan Ibu Bapak semester 3 itu harus bisa menyelesaikan proposal tesis di Bukan saya Bang.
Pak Anton boleh di-mute, Pak Ega boleh di-mute dulu yang Pak Anton. Iya, enggak. Iya. Oke, Enggak, Pak Galis. seperti itu ya. Oke, dari pertanyaan dari Pak Bakti sudah terjawab ya Pak ya. Mungkin ada ini pertanyaan dari Bu Dina ya. Bu Dina terkait dengan teknis Bahasa Inggris ya. bahasa Inggris ya, betul. Ya, bahasa Inggris. Oke, Bu Dina, saya akan coba cepat ya karena udah jam 3 lebih. Kalau 3 kali nggak lulus, kita akan adakan kursus cepat tuh, kursus selama seminggu. Ikuti kursus itu bisa lulus gitu. Itu kebijakan. Jadi 3 kali tes nggak lulus 500, kita akan ada kursuskan selama 1 atau 2 minggu, selesai sudah. Baru kelulusan itu dianggap dari ikut tes tersebut. Kita bahkan sedang mempertimbangkan Bu Ririn, Pak Ega mungkin memasukkan mata kuliah bahasa Inggris di dalam perkuliahan. Jadi semester 3 itu Ibu Bapak bisa jadi belajar bahasa Inggris kalau pada belum lulus. Jadi nanti kita akan mendorong Ibu Bapak kalau bisa selesaikan syarat bahasa Inggris itu di semester 1, semester 2. Semester 3 kalau belum lulus juga kita buka supaya ngambil di situ. Begitu kurang lebih, Bu Dina ya. Jadi kita pastikan ya tentu harus lulus. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Baik, Pak terima Oki kasih ya Pak ya informasinya. Sama-sama, Bu Dina. Ya, Pak Oki nanya kalau misalnya saya dari tour and travel itu baiknya ambil dari block mode atau weekly, Pak? Sepertinya sih block mode ya, sepertinya ya, tapi saya tidak tahu. Jadi kalau Bapak mau ke depan ingin bekerja sebagai dosen, sebagai peneliti, harus weekly sih yang paling pas ya, karena di sana di apa namanya, di drillnya itu untuk sebagai peneliti, sebagai dosen gitu. Tapi kalau kemudian saya akan fokus tetap di usaha, misalkan ya, bisa di block mode sih. Begitu ya Pak Oki ya. Itu sangat tergantung ke Bapak lagi sebetulnya. Kalau secara normatif ya block mode, tapi kalau Bapak saya mau alih karir mau jadi peneliti, dosen, konsultan ya berarti perlu dipertimbangkan untuk masuk weekly. Begitu Pak Oki. Saya lanjut aja Pak Ega ya, kita supaya cepat. Pak Givari, lulusan politik boleh Pak. Kita interdisiplin ilmu pendekatannya. Jadi kita punya mahasiswa yang dari agri apa sih namanya? Agri teknologi gitu ya. Kemudian ada yang dari bahasa Prancis, ada yang dari bahasa Inggris, ada yang dari komunikasi, dan itu penelitiannya menarik. Jadi komunikasi dia penelitian terkait bagaimana pemandu wisata menciptakan storytelling dalam pemanduan gitu. Jadi bisa Pak politik. Kalau Bapak ke politik nanti penelitiannya bisa terkait kebijakan-kebijakan pariwisata, bagaimana dampaknya. Kemarin tadi malam saya ada presentasi mahasiswa, dia presentasi terkait efek kebijakan pariwisata halal di Kabupaten Bandung, dan yang ada temuan yang menarik seperti itu Pak, kurang lebih ya. Untuk beasiswa Bu Anissa saat ini belum ada beasiswa kalau untuk kami, jadi kami tidak menawarkan beasiswa, mohon maaf. Sama ya dari Interata. Jadi kalaupun mau bisa mengajukan, tadi Bu Ririn sudah jawab, bisa mengajukan dari luar gitu. Iya. Tuh. Ini pertanyaan dari Pak Rudianto Pak, kalau misalnya 1-2 hari kalau gimana Pak? Nah, berarti begini. Block mode. Kalau Bapak hanya bisa 2 hari, ini yang dalam 1 minggu, berarti Bapak dianggap hadirnya 2 hari itu. Jadi Bapak hanya kontrak 2 hari itu aja. 2 hari itu. Jadi misalkan Bapak hanya bisa hari Senin Selasa. Senin Selasa itu adalah mata kuliahnya filsafat ilmu dan perilaku konsumen pariwisata. Nah, Bapak ngontrak 2 mata kuliah itu aja. Tapi dampaknya apa? Dampaknya berarti Bapak harus ngontrak yang 4 mata kuliah lain di semester lain gitu. Di semester berikutnya gitu. Begitu Pak Rudi. Jadi kita memang tidak ya itu tadi untuk yang 1 minggu itu non negotiable itu harus hadir Ibu Bapak. Sekali lagi kita mencoba untuk menjaga kualitas dengan seperti itu gitu. Untuk S1 saya kebetulan lulusan 2022, mau tesis lu manajemen S2 saya dapat jadi nggak usah Bu. Kalau sekarang sudah lulus S1 masuk ke S2 langsung bisa, nggak masalah, nggak usah S1 lagi. Nggak usah S1 pariwisata lagi karena di kita pendekatannya interdisiplin. Apalagi kalau Ibu dari manajemen dulu S1-nya ya bisa deket. Nah, ini Bu Ririn udah jawab ya.
Pak Fahmi berikutnya dengan pertanyaan sebelumnya. Ini saat ini saya. Ya, Oh boleh. boleh Kita Pak, linearitas Pak. boleh. Kita banyak yang lulusannya SPD Pak Fahmi ya. Lulusannya SPD, gelarnya SPD, SE ada, kemudian ST ada, itu tidak masalah. Kita dari interdisiplin. Publikasi sebagai sarjana harus terindeks apa ya? Minimal Pak Heri ya ini ya, bukan Bu Ririn ya. Pak Heri ini minimal Sinta 3. Kalau mau cum laude Sinta 2, Pak. Kalau mau keluar Sinta 2. Nah, biasanya kita akan dorong mahasiswa untuk bisa submit artikel di semester 2. Semester 2. Kira-kira apakah bisa cicil dan kira-kira berapa untuk bayaran pertama tidak bisa Mbak Anissa, bayaran pertama biasanya harus cash total. Nanti pas semester kedua itu bisa mengajukan permohonan keringanan jadi bisa dicicil. Tapi itu pengajuan ya, jadi pengajuan ke prodi ke pasca ke universitas. Untuk info FASEC lebih lanjut tunggu siapa ya. Nanti bisa kalau mau ke Bandung silahkan Pak ke kantor kami, nanti bisa bertemu saya kalau kebetulan lagi kosong, atau ke Pak Ega atau ke Bu Ririn juga mungkin kalau bisa ya. Kita di gedung Sekolah Pasca Sarjana UPI Pak. Sebentar saya liatin dulu ya gedungnya. Ini gedungnya Pak ya di UPI. Pasti pada tahu lah kalau ke sana. Nah ini seperti ini. Kami di lantai 2, nanti silakan silakan kontak ke prodi kami, nanti insya Allah kita bisa bantu. Kemudian saya pengajar SMKN Pariwisata Budila ya. Untuk perkuliahannya, ini tadi sudah jelaskan cukup panjang Bu. Kalau berkenan nanti mungkin rekaman Zoom meetingnya bisa saya berikan, nanti Ibu kontak saja pada kami, nanti akan saya berikan Pak, Bu. Oke. Izin bertanya kalau saya masih ada hasil tes TOEFL. Oke, kalau syarat Pak Bagus, syarat tes TOEFL itu berlakunya 2 tahun ya. Nah iya seperti ini, udah Bu Ririn udah sampaikan. Jadi kalau Pak Bagus masuk sekarang, lulusnya 2 tahun lagi, tapi tes TOEFL-nya setahun yang lalu ya tetap nggak bisa dipakai Pak, karena mungkin nilai TOEFL-nya sudah tidak berlaku ya pada saat Pak Bagus mau lulus. Jadi tetap harus ikut. Jadi harus ikut lagi. Kalau mau tes TOEFL boleh, silakan aja. Misalkan Pak Bagus mau tes TOEFL di tempat lain, tapi yang resmi Pak, baru terima oleh UPI. Jadi bukan prediction ya, bukan prediction test, tapi yang resmi. Begitu. Hari Sabtu, ya sudah dijawab oleh Bu Ririn, tutup Ibu Budila. Oke, sepertinya sudah terjawab semua. Pak Ega? Pak Galih, izin Pak. Oh silakan. Pak, boleh? Srul, silakan. Izin Pak, sebenarnya begini Pak, saya ini 2022 ke 2024 saya sempat lanjut magister study di Rusia. Nah, kemarin saya nggak komplit studinya karena efek dari dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, persingkat, judul tesis saya waktu itu berkaitan tentang diplomasi budaya antara Rusia dengan Indonesia, khususnya pengembangan pariwisata. Pertanyaan saya, apakah saya masih memungkinkan untuk melanjutkan tesis kemarin? Karena memang di statusnya Rusia itu nggak komplit, Mbak. Makanya saya masih sebenarnya terbayang untuk menyelesaikan tesisnya kemarin. Fokus di tentang diplomasi budaya. Karena saya belum membaca ya Pak, jadi sementara ini judul Bapak sangat punya potensi, walaupun mungkin pertanyaan saya kalau saya jadi pembimbing, datanya bagaimana? Mungkin nggak dicari gitu. Kalau datanya perlu sampai ke mana? Ke Rusia Pak ya? Iya, untuk narasumber kemarin masih Pak, semua di KBRI sama termasuk di Kemenlu itu masih ada Pak, korelasi semua untuk pengambilan data. Untuk sementara secara awalan gitu ya, ada potensi untuk bisa diteruskan, tapi tentu pendalaman harus dengan dosen pembimbing terkait. Misalkan bisa jadi ada pengayaan, bisa jadi ada perubahan. Tapi kalau kemudian saya melihat kalau Bapak punya akses ke narasumber itu menarik. Jadi kalaupun nanti topiknya bergeser, narasumbernya bisa tetap sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda bisa saja Pak. Jadi ini
Ini hanya gambaran saja Pak ya. Jadi sekali lagi tadi topik tadi secara awalan sekarang, karena saya belum baca, kita belum diskusi lebih panjang, itu sangat memungkinkan. Tapi detailnya tentu kita perlu baca literatur. Kami sangat concern dengan literatur terdahulu. Kalau misalkan emang ada yang selaras, itu bisa kita lakukan Pak. Jangan khawatir Pak Hasrullah. Nah, itu yang siap Pak Gali. Terima kasih banyak. Ya. Nanti kami bisa diskusi lanjut Pak. Ya, siap. Ya, Ini dari iPhone bertanya ya, Bu Ririn ya, sudah menjawab. Ya, sebetulnya begini, kalau di kita itu syarat masuk itu ada kebijakan, kalau Ibu Bapak udah sempat punya tes bahasa Inggris sebelumnya boleh digunakan ketika masuk. Tapi untuk lulus memang minimal 500. Nah, Pak gimana kalau saya tidak bisa? Ini pertanyaannya tricky. Jadi kalau saya bilang boleh bisa salah, saya bilang tidak boleh juga bisa salah. Kenapa? Saya punya mahasiswa Ibu Bapak yang sekarang udah lulus, dia bahasa Inggrisnya sangat kurang. Bahkan ketika semester 1 saya sempat menduga ini kayaknya anak agak kesulitan kalau disuruh membaca artikel ilmiah berbahasa Inggris. Tapi di semester 2 dia bekerja keras, Pak. Berbagai macam cara, pakai Google Translate, DeepL ya, translator gitu ya. Dan dia publish di semester 2, publish 2 kali, di semester 3 1 kali. Jadi dia udah punya 3 artikel. Sekarang dia jadi dosen, Pak. Ibu Bapak. Jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Bangka. Baru kemarin, baru semester ini jadi dosen. Jadi dia baru lulus semester kemarin, sekarang dia jadi dosen. Jadi bahasa Inggrisnya ya begitu, agak kesulitan. Tapi ketika baca artikel dia bisa, Pak. Jadi kalau mau belajar sih bisa. Jadi saya mencoba menghindari mengatakan bisa ya, tapi kalau Bapak Ibu mau bekerja keras, belajar, buktinya masih saya ada yang bisa gitu. Ada yang bahkan jadi dosen, Pak. Sudah tanda tangan kontrak gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau saya satu lagi ya. Dari Pak Budi ya, Pak Budi Susanto. Ya. Baik, Pak Budi, untuk RPL kita itu baru akan menawarkannya tahun depan, di tahun ini belum. Jadi kita itu membuka RPL itu di semester 2, semester genap. Jadi tidak pernah di semester ganjil. Jadi kebijakan UPI itu bukan kebijakan kami ya, kebijakan UPI itu membuka untuk RPL di semester ganjil. Dan UPI Magister Pariwisata sebelumnya belum pernah menawarkan RPL. Jadi kalau tahun depan kita confirm akan membuka RPL, itu adalah angkatan pertama. Apa bedanya dengan reguler? Ya, yang RPL itu ada biaya masuk yang cukup tinggi. Saya tidak tahu berapa, Pak. Saya belum cek angkanya karena kita belum membuka ya. Tapi harganya beda dengan yang reguler. Nah, waktu kuliahnya berapa lama? Waktu kuliahnya setahun, mungkin setahun kurang. Tapi dihitungnya 2 semester. Mungkin bisa 9 bulan, 10 bulan, tapi bisa tapi tetap dalam konteks 2 semester gitu. Dalam konteks 2 semester. Lebih cepat saja, tapi mungkin biayanya agak sedikit lebih tinggi ya, lebih tinggi. Nah, kalau yang reguler gimana? Reguler itu tadi sudah saya sampaikan waktunya 3 sampai 5 semester. Kalau Bapak bisa cepat 3 semester, kalau agak lambat ya 5 semester, bahkan mungkin 6 gitu ya. Kalau Bapak kelupaan bikin tesis gitu. Jadi kalau kemudian Bapak bisa konsisten yang jalur reguler yang 3 semester juga bisa sama harganya dengan bisa lebih murah dibandingkan yang waktunya bisa sama dengan yang ini, yang fast track gitu. Yang RPL gitu. Seperti itu Pak Budi, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tapi RPL bisa apakah dari awal lagi atau bisa? Bisa. Nanti kalau ada RPL Pak ya. Kalau sekarang berarti dari awal lagi kalau yang sekarang. Begitu Pak Budi. Iya. Jadi kalau Pak izin. Silakan Bu Ririn. Jadi kalau misalnya sudah pernah S2, begitu MM bidangnya berbeda dan kemudian akan masuk dengan S2 pariwisata,
baru akan diakomodasi melalui program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Namun program ini kami sedang dalam proses penyiapannya begitu Pak Budi. Jadi mungkin tidak bisa dilakukan untuk pendaftaran di tahun ini begitu. Jadi kalaupun nanti ada program RPL tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gali, dari sisi pembiayaan juga berbeda. Kemudian dari sisi intake-nya masuknya juga dari bulan Februari nanti ya Pak Gali. Dan selanjutnya kuliahnya tidak harus dari awal. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi. Lalu nanti setelah bisa dikonversi, kita bisa menentukan berapa lama dan masuknya dari semester berapa begitu Pak. Jadi kalau biasanya S2 itu 2 tahun, kalau nanti semakin banyak mata kuliah yang bisa dikonversi untuk ke pariwisata, tentunya akan memperpendek mata kuliah untuk mengambil S2 pariwisata. Kira-kira seperti itu Ya, tambahan. Ya, terima saya boleh menambahkan sedikit yang Bu Erin ya. Mungkin kebijakan dari kami adalah kalau yang dikonversinya banyak, kami sarankan untuk ambil RPL. Tapi kalau yang dikonversinya sedikit, misalkan Bapak masih baru masuk 1 semester, terus yang lulus 3 mata kuliah, yaitu kayaknya mendingan dari awal lagi Pak. Tapi kalau misalkan Bapak udah 1 tahun nih, udah 10 mata kuliah diambil, nah itu konversi aja yang RPL, nanti di RPL. Jadi begitu mungkin. Jadi tidak semua yang sudah pernah studi lanjut tidak selesai itu sebaiknya ngambil RPL, enggak juga ya. Jadi kadang-kadang ya mendingan dari nol lagi. Kenapa? Karena kalau yang RPL kan ada biaya tuh Pak, ada biaya lain. Jadi ya mending kuliah lagi aja. Jadi nanti dihitung Pak Budi, nanti kita hitung saja. Kalau memang ternyata Pak Budi sudah punya banyak mata kuliah yang diambil sehingga ternyata Pak Budi hanya perlu menyelesaikan tesis dan 2 mata kuliah. Nah, itu ambil RPL, Pak. Tapi kalau yang diambilnya harus 6 mata kuliah, itu perlu dipertimbangkan mau RPL atau mau reguler gitu. Seperti itu mungkin Pak Budi ya. Gitu. Ya. Persyaratan untuk Oke. belajar RPL. Ini persyaratannya itu saya juga tidak terlalu hafal ya, tapi nanti akan ada uji portofolio Bu Lucia. Jadi portofolio Ya. Ibu memasukkan portofolio, misalkan Ibu pernah bekerja sebagai manajer hotel di hotel apa sekian tahun, kemudian apa saja job desk-nya di sana, apa yang sudah pernah dilakukan, Ibu punya proyek apa, itu jadi portofolio yang kita konversi jadi mata kuliah Bu Lucia. Jadi itu yang paling penting. Dan tetap Ibu Bapak ya, untuk RPL itu syarat pertamanya adalah sudah sarjana, sudah S1. Jadi kemarin yang bertanya, Pak saya sudah jadi GM tapi saya masih D3, bisa nggak loncat ke S2? Itu tidak bisa. Jadi S1 dulu, nanti ketika S1 syarat awal, kemudian nanti yang lainnya menyusul, kayak sertifikasi kompetensi. Tapi sertifikasi kompetensinya jangan yang masih clerical ya Bu ya, jangan yang housekeeping gitu, tapi sudah yang strategik. Begitu. Bu Melinda, tesnya online Zoom atau bagaimana? Tesnya itu melalui sistem Bu, jadi Ibu pakai ada sistem, tapi Zoom-nya buka, jadi Zoom-nya itu harus nyala terus. Kenapa? Nanti ada pengawas ngecek ada yang bantuin atau enggak, tapi nanti lewat sistem Bu, gitu. Lanjut lagi ya, ini Bu Lucia ya, kalau misalnya sudah benar-benar. Oh bisa, kalau seperti ini bisa Bu. Kalau yang seperti ini terhenti di proposal tesis ya bisa. Nah, tapi biasanya kami punya kebijakan, ada mata kuliah yang harus diambil, seperti metode dan proposal itu wajib diambil Bu. Ada mata kuliah wajib yang harus diambil, kayak mata kuliah filsafat ilmu kalau tidak salah wajib, terus metode penelitian dan apa tadi itu proposal. Saya lupa apa saja, tapi ada beberapa lah, ada kayaknya 3 atau 4 mata kuliah. Jadi itu wajib diambil. Jadi kalaupun Ibu pernah ngambil Medlit dulu ya, di kita harus ngambil lagi. Karena bisa jadi filosofi penelitian atau paradigma penelitian yang digunakannya ada perbedaan itu. Begitu aja Bu Lucia. Gitu mungkin. Baik. Sudah 1,5 jam Pak Ega, Mangga? Kayaknya sudah cukup. Ada lagi Bapak mungkin? Silakan. Pak, lanjut sedikit Pak. Yang program Silakan, RPL Pak, itu seumpama kalau pengalaman di industri 10 tahun khususnya di tourism industry, itu bisa jadi Pak, pertimbangan untuk bisa Pak, tapi nanti tergantung portofolionya. Bisa. Jadi begini, misalkan ya, saya 10 tahun di industri, tapi sebagai office boy, nah itu agak susah juga Pak. Jadi walaupun udah 10 tahun, 20 tahun posisi seperti apa gitu. Tapi kalau posisi di industri
sebagai konsultan. Ini job desk-nya. Jadi yang kita lihat bukan posisi tapi juga sekaligus job desk-nya. Sebagai konsultan kita sudah pernah bekerja seperti ini proyek kami. Jadi nanti yang dikonversi itu adalah portofolio project atau portofolio pekerjaan. Seperti itu, Pak. Jadi Baik, Pak. Baik, Pak. kalau 10 baik, begitu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak Hasrullah. Pak Ega. Oke, mungkin itu sih. Oke, mungkin itu dari Pak Galih dan mungkin ada tambahan lagi dari Bu Ririn atau dari Pak Galih? Ini ada pertanyaan untuk ini nanti boleh ke nomor resmi yang Magister Pariwisata, Pak. Nanti bisa dikasih nomor saya atau Bu Ririn atau Pak Ega untuk konsultasi dari nomor tersebut ya, Pak Boleh, Budi. boleh. Nanti saya akan post ininya nomor telepon saya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita Pak Ega, share. kita foto Ya. dulu kalau memungkinkan Oh, iya, teman-teman betul. yang bisa kelihatan On wajah. cam. Semoga ada yang pada bisa kelihatan wajah, kita foto dulu. Ya. Ya. Mangga Pak Ega di Sebentar. Ini nggak bisa, Pak. Sebentar ya. Baik. Siap, Ibu Pak? Siap. Ya, silakan. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Bapak. Jempolnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Bapak. Ini sudah selesai. Ya, atas perhatiannya mungkin kita cukupkan saja, Pak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau kita share itu bermanfaat untuk Ibu Bapak dan juga mudah-mudahan Ibu Bapak tertarik juga untuk bergabung dengan kami ya. Mudah-mudahan dari semua yang sudah disampaikan oleh Pak Gali, dari Bu Ririn juga dari saya tersampaikan dengan baik dan mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin lebih lanjut apabila ingin lebih detail lagi bisa menghubungi kami. Akan kita share nomor telepon dan atau yang bisa di email yang bisa dihubungi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Turun Bu Ririn, Pak Ega. Ya, monggo. Turun Pak Gali. Mohon Bapak, Ibu sekalian. Live ya. Ya. Saya izin live, Bu. Ya, mohon.